Banjir bandang. Setelah perahu selesai dibuat, air mulai memancar dari celah-celah bumi sebagai wujud janji Allah untuk menurunkan bencana kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan gejala akan timbulnya banjir raksasa telah tampak dengan memancarnya air dari tempat keluarnya api, yaitu dari Tan-Nur. Maka ketika itu Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk memasukkan seluruh hewan secara berpasang-pasangan, juga makanan dan benda-benda lain yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan kehidupan. Dia juga diperintahkan untuk membawa serta orang-orang yang beriman, baik keluarga maupun pengikutnya. Maka apabila perintah kami telah datang dan Tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-27. Terdapat perbedaan riwayat mengenai jumlah orang yang ikut bersama Nabi Nuh alaihi salam. Ibnu Abbas mengatakan bahwa jumlah mereka 80 orang bersama istri-istri mereka. Ka'ab al-Ahbar mengatakan bahwa jumlah mereka adalah 72 orang. Ada juga yang mengatakan bahwa jumlah mereka adalah 10 orang. Setelah mereka semua naik ke atas perahu, Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk memujinya karena telah menyelamatkan mereka dari kaumnya yang kafir. Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-28. Allah juga memerintahkan mereka mohon keselamatan dan barokah kepadanya dan diberikan kesudahan yang baik. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-29. Nabi Nuh alaihissalam pun menjalankan perintah Allah tersebut. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Hud ayat ke-41. Sementara itu langit mulai menumpahkan hujannya yang sangat deras ke muka bumi. Belum pernah terjadi hujan sederas itu sebelum dan sesudahnya. Sedangkan dari bumi, air memancar dari berbagai penjuru. Bertemunya air dari langit dan dari dalam bumi mengakibatkan banjir raksasa yang sangat dahsyat dan siap menghancurkan seluruh penjuru negeri. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 10-13. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ketinggian air mencapai 15 hasta dari atas gunung yang paling tinggi di muka bumi. Ada pula yang mengatakan melebihi 80 hasta, menenggelamkan seluruh penjuru bumi dan daratan. Qatadah meriwayatkan bahwa mereka berlayar selama 150 hari, dimulai sejak bulan Rajab, lalu berlabuh di Bukit Judi selama sebulan, dan baru keluar dari perahu pada hari Asyura bulan Muharram. Perahu Nabi Nuh alaihissalam berlayar di tengah gelombang air yang laksana gunung. Wa yatajri bihim fi maujin kaljibal. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Al-Quran Surat Hud ayat ke-42. Maka selamatlah orang-orang yang berada di atasnya.